baik, kami dari kelompok 1 kita membahas mengenai tantangan digitalisasi absen kehadiran terhadap kinerja pegawai. Dan saya ada Andreas Pranarto, ada rekan saya Astuti, Azarin, Ervina, Jagat, Muhammad Hafiz, dan Muhammad Iqbal. Kita ada 3 isu. Itu yang pertama adalah kendala teknis dari sistem aplikasi, itu dampaknya akurasi data absen terganggu, menimbulkan ketidakadilan, lalu ketidaksesuaian personel yang absen, itu mengurangi disiplin kerja, merusak integritas. Lalu yang ketiga ada banyak pegawai yang sering lupa absen, yaitu dampaknya data kehadiran tidak valid berpotensi mempengaruhi tunjangan kinerja. Lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, kaitan isu tersebut dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN adalah isu pertama, kendala teknis dari sistem atau aplikasi. Ini karena Smart ASN berkaitan dengan teknologi, maka jika bermasalah, maka memunculkan resistensi pegawai terhadap digitalisasi. Yang kedua, ketidaksesuaian personil yang titip absen, kaitannya dengan integritas pada saat pelaksanaan kerja. Apabila ditemukan pelanggaran, maka perlu ada pendisiplinan dari bagian manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, isu banyak pegawai yang sering lupa. Kaitannya dengan transformasi kerja yang harusnya meningkatkan kualitas sistem kerja ASN. Namun ini malah sebaliknya. Selanjutnya, baik, jadi dari ketiga identifikasi dan dari ketiga deskripsi itu isu tersebut dilakukan penapisan dengan metode urgency, seriousness, and growth, di mana kami memberikan indikator nilai terhadap setiap isu berdasarkan seberapa mendesak, seberapa serius, dan juga seberapa besar kemungkinan isu tersebut akan memburuk jika tidak ditangani. Dan dari ketiga isu tersebut, isu yang mendapat skor paling besar yaitu terkait dengan ketidaksesuaian personil yang absen atau titik absen. Selanjutnya. Terkait dengan analisis SWOT, yang pertama strength yaitu adanya pengawasan, lalu ada sistem dan juga aturan yang sudah baku, dan juga ada transparansi yang tinggi. Lalu untuk kelemahannya, ada celah di sistem yang perlu untuk ditutupi, lalu budaya disiplin yang masih perlu ditingkatkan, dan sanksinya kurang memberi efek jera. Sedangkan opportunities, adanya kesempatan untuk menerapkan teknologi biometrik, dukungan dari manajemen yang sudah ada, lalu bisa diadakan program reward and punishment, dan juga integrasi absen dengan e-kinerja. Sedangkan untuk threat atau ancamannya, bisa muncul ketidakadilan, menurunnya kredibilitas sistem absensi itu sendiri, budaya permisif terhadap pelanggaran, lalu ada gangguan sistem yang bisa dijadikan alasan untuk legitimasi perilaku titip absen. Dan berikut untuk rekomendasi rencana aksi dan dampak didapatkan skor tertinggi ada di surat teguran dan pemberian award. Hal ini dikarenakan untuk surat teguran bagi pegawai yang titip reward bagi yang full absen dan sesuai. Dari sisi kontribusi, langkah ini memiliki skor 3 karena cukup berdampak pada peningkatan kedisiplinan pegawai. Sebagai pegawai akan merasa lebih termotivasi, sementara yang lain menjadi lebih berhati-hati agar tidak melanggar aturan. Dan untuk sisi biaya mendapatkan skor 5, sebab penerapannya tidak membutuhkan anggaran besar jika dibandingkan dengan 2 rekomendasi lainnya. Sedangkan dari sisi kelayakan, skor yang diperoleh adalah 5, karena langkah ini dapat langsung diterapkan kepada pegawai yang melanggar tanpa membutuhkan persiapan yang rumit. Langkah selanjutnya, yang kedua, yakni dengan melakukan absensi secara biometrik. Untuk nilai kontribusinya sendiri, nilai kontribusinya paling tinggi atau 5, karena hal ini akan langsung meminimalisir terjadinya titip absen karena langsung berdampak ke sistem absen. Yang dari sisi biaya, skornya 2, karena langkah ini cukup membutuhkan biaya yang besar dalam penerapannya untuk sistem biometrik ke Bravo. Yang dari sisi kelayakan skornya 3, karena proses ini masih membutuhkan banyak penyesuaian untuk terkait implementasi biometrik ke sistem Bravo. Untuk selanjutnya, di langkah ketiga,
yakni dengan melakukan langkah edukasi ulang melalui coaching dan counseling. Untuk kontribusinya sendiri skornya 3 karena hal ini cukup berdampak ya pada kedisiplinan pegawai, karena sebagian besar pegawai bisa langsung termotivasi dan jadi lebih hati-hati terutama pada absensi. Dari skor biaya, nilainya 5 karena biaya yang dikeluarkan untuk langkah edukasi ulang ini dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada dan juga tergolong kecil. Dari sisi kelayakan skornya 4 karena masih memerlukan banyak persiapan ya untuk pelaksanaan coaching dan konseling dalam edukasi ulang. Berdasarkan dari rekomendasi dan juga analisis kami memberikan solusi berupa jangka pendek dan juga jangka panjang. Mempertimbangkan efektivitas, biaya, serta kontribusi yang bisa kami menyarankan bahwa untuk penanganan isu ini kita bisa memberikan solusi jangka pendek berupa surat teguran. Ini bisa untuk mengurangi praktik pegawai yang tidak sesuai absensi dengan pemilik akun. Di samping melakukan pemberian surat teguran, kita bisa juga melakukan secara paralel itu edukasi ulang untuk meningkatkan kesadaran pegawai mengenai pentingnya integritas. Namun dua solusi ini tidak cukup untuk memberikan efek dampak panjang. Maka kemudian kami memberikan solusi ketiga untuk jangka panjang, yaitu penerapan absensi biometrik yang akan memberikan kontribusi tertinggi dalam menangani isu ketidaksesuaian personil yang absen. Kendalanya akan dihadapi ada pada biaya dan juga tingkat kesulitan modifikasi. Namun menurut kami ini merupakan solusi jangka panjang yang akan menyelesaikan permasalahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.